Mari kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaan menjadi kehendak-mu. Berkati firman, berkati kami semua. Bebaskan kami dari yang jahat, bebaskan kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat kami sampai dari Tuhan. Yang percatakan, amin. Silakan duduk. Shalom. Hari ini kita bahas tentang kuasa. Apa saudara? Ngomong sama sebelahnya, kuasa. Nah, mari kita buka saat ini dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Ayat 6 sampai dengan ke-8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ke-8. Saudara yang ganjil saya genap. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan bagi Israel? Ayat 7 sudah baca. Jawabnya apa saudara? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkala ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Alkitab berkata saksi. Apa saudara? Arti saksi itu adalah melihat. Merasakan, meraba, mendengar. Makanya kalau di pengadilan panggil saksi, artinya dia melihat, mendengar, merasakan, atau meraba. Makanya saksi itu harus apa? Benar-benar tahu. Nah, Alkitab berkata kamu menjadi saksiku. Kenapa dia saksi? Karena mereka tahu siapa Yesus. Amin. Amin. Nah, saudara, kerajaan Tuhan di muka bumi ini didirikan berdasarkan 12 rasul. Dan 12 rasul pun adalah 12 orang gagal. 12 orang apa saudara? 12 orang apa? Gagal. Pertama, Yudas menjual, berkhianat. Menjual Yesus. Kedua, Petrus menyangkal, penakut, pengecut. Betul? Dan 10 rasulnya, waktu Yesus ditangkap, lari, bubar semua. Artinya 12 tidak ada yang benar. Betul? 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 Tidak ada yang benar. 12 orang gagal semua ini. Dan 12 orang ini sudah tidak benar, 12 orang miskin. Tidak ada nilai plusnya, saudara. 12 orang miskin. Mereka hidup di sekitar Danau Galilea. Dan mereka adalah nelayan dan pemungut cukai. Dan mereka benar-benar miskin. Sehingga mereka ibaratnya mau jadi tim sukses. Kenapa? Karena mereka berharap kalau Yesus jadi raja, mereka merubah nasib menjadi pejabat semua. Makanya apa? Mereka ikut Yesus. Menjadi apa? Tim sukses. Nah, dan 12 orang miskin ini pun bukan orang terpelajar. Udah miskin, gagal, dan yang ketiga, tidak terpelajar. Mereka bukan ahli Taurat, profesor, doktor, kaburator, botak, bocor. Mereka hanyalah 12 orang miskin, 12 orang gagal, dan bukan siapa-siapa. Artinya tidak ada nilai plusnya. Tidak ada kelebihan yang terlalu wah. Mereka hanya biasa-biasa. Dan mereka ikut Yesus. Karena satu tujuan. Merubah nasib. Apa saudara? Nah. Dan apa yang terjadi? Mereka punya harapan. Makanya harapan ini penting. Harapan ada dasar dari iman. Makanya apa yang terjadi dalam hidupmu yang tidak boleh hilang adalah satu, harapan. Karena harapan adalah dasar dari iman. Mereka punya harapan Yesus jadi raja. Tapi ingat, waktu Yesus ditangkap, dijatuhi hukuman mati, disalib, harapan mereka hilang. Kenapa? Karena mereka sudah merasa hilang semua. Artinya apa? Nasib tidak berubah.
miskin tetap miskin. Betul? Betul? Gagal tetap gagal. Maka ada mereka berpikir untuk kembali ke pekerjaan masing-masing. Dan mereka ketakutan sama orang-orang Yahudi. Mereka hilang harapan. Sehingga pada lari semua. Dan pada waktu Yesus bangkit hari yang ketiga. Mereka kembali ada semangat. Mereka kembali ada harapan. Kembali ada apa, saudara? Kembali ada apa, saudara? Harapan. Yudas bunuh diri diganti Matias. Dan setelah Yesus menampakkan diri, waktu mau naik ke surga, mereka bertanya lagi, Tuhan, kapan engkau jadi raja? Kapan engkau memulihkan Israel? Itu artinya kapan engkau jadi raja? Ingat saudara, karena mereka ikut Yesus ingin merubah nasib. Artinya apa? Banyak orang ke gereja, banyak sekali tujuannya. Banyak orang ikut Yesus, banyak sekali tujuannya. Makanya kalau bawa jiwa ke gereja, nggak usah mikir apa tujuannya. Penting masukkan gereja dulu. Jelas saudara? Urusan tobat atau tidak itu urusan Tuhan. Amin. Apa yang terjadi? Yesus, kapan engkau memulihkan Israel? Artinya kapan engkau jadi raja? Karena Petrus berpikir, nanti aku jadi jenderal. Betul? Matius berpikir, nanti jadi dirjen pajak. Kan gitu dah. Semua berpikir yang jadi pejabat semua dah. Tapi Yesus berkata apa? Engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa. Yang belum kau tahu, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Ingat arti saksi itu apa? Melihat, merasakan, meraba, mendengar, dan mengetahui. Kalau saudara ingin menjadi saksi Tuhan, engkau harus melihat kuasa Tuhan. Nah. Kalau engkau menjadi saksi Tuhan, harus mengetahui siapa Tuhan. Itu artinya saksi. Apa saudara? Saksi. Maka dalam hukum ada namanya saksi kunci. Artinya Tuhan tahu semuanya adalah. Melihat, meraba, merasakan, mendengar, mengetahui. Dan apa yang terjadi? Yesus naik ke surga. Mereka berkumpul memuji, menyembah Tuhan. Dan Roh Kudus turun ke atas mereka. Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali. Kuasa itu mengubah hidupnya. Sekali khotbah, ribuan orang bertobat. Dan Injil itu dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kuasa mengubah dunia. Amin. Siapa yang mengubah hidup mereka? Yaitu Roh Kudus. Apa saudara? Mana itu ujung dunia? Papua. Seluruh dunia. Dan Injil itu diberitakan. Dan satu kuasa yang mengubah, Roh Kudus. Saudara, untuk menjadi orang terkenal 100 tahun itu susah. Susah. Tetapi ingat, rasul-rasul ini terkenal sepanjang sejarah 2000 tahun. Itu tidak mudah. Mereka bisa menggoncang dunia, merubah banyak orang. Karena satu, kuasa. Apa saudara? Apa saudara? Kuasa. Kuasa yang mengubah dunia. Kuasa yang mengubah hidup. Saudara, orang dunia tidak melihat betapa hebatmu bicara teologi. Orang dunia tidak melihat dirimu jago bicara. Tetapi orang dunia, seorang saksi harus membuktikan bahwa kesaksian itu benar. Yaitu apa? Orang dunia membuktikan apa?
kuasa dalam dirimu itu nyata tidak? Itu ditunjukkan. Silahkan, gitu dah. Kenapa? Selama saya pengawalan presiden selama 10 tahun, mereka tidak peduli agama saya apa. Mereka tidak peduli engkau setan atau malaikat atau turun dari langit, terserah. Tapi mereka hanya minta satu aja. Engkau bisa membuktikan apa yang kamu katakan. Yaitu apa? Kuasa. Apa saudara? Nah, suatu kali saya pernah ditanya. Jenderal bintang 4. Kalau kita ngomong sama kopral itu mudah saudara. Nggak bintang 4 hati-hati. Salah ngomong masuk penjaraan saudara. Dia ngomong sama saya. Padahal ada apa? Di rumah saya ini ada santetnya enggak? Ada yang ngirim santet enggak? Saya ngomong, Jenderal, ada yang ngirim santet di rumah ini. Jenderal yang ngomong gini, ada, oke. Temannya jenderal, ajudan. Buktikan Pak santetnya ada. Bagaimana ada? Susah. Ini ada orang ngirim santet. Sekarang buktikan santetnya itu betul-betul dikirim dan ada di sini. Tunjukkan di depan kami semua. Baru kami percaya. Tunjukkan. Nah, orang dunia mintanya itu saudara. Betul? Betul? Dan kanan kiri bukan orang Kristen. Buktikan Pak, supaya kami melihat. Nah, kawan saya yang Kristen ngomong, gimana Pak Daud? Tenang aja. Urusan setan saya urusin. Kenapa? Bekas teman. Tenang aja. Sesama bekas teman saling pengertian. Tenang aja. Saya ngomong sama salah satu pengawal. Boleh enggak ada satu ikan yang untuk dites bahwa apa yang saya katakan benar? Boleh? Silahkan tunjuk ikannya. Itu ada kelam ikan koi dah. Silahkan tunjukkan ikan yang mau dituju. Tak suruh milih dah di depan jenderal. Jenderal berkata, baik. Langsung ajudan pilih ikan itu. Ini ikan hidup saudara. Ikan koi. Buktikan apa yang Anda katakan benar. Saya doa demi nama Tuhan Yesus. Kami ikat. Masuk ke ikan. Lep, ikannya mati. Di depan jenderal gini. Dari ikan hidup langsung mati gini. Jenderal ngomong gini. Hah? Ini kalau kena saya gimana? Ya selesai. Langsung ngomong. Oh, Pak Daud, percaya saya. Makanya Anda disebut pembunuh tercepat. Untung Anda tobat. Kalau kumat lagi gawat juga. Langsung selesai. Ya. Saya ditanya, kenapa Pak Daud tidak mau jadi pendeta? Saya tidak pantas, jenderal, untuk jadi pendeta. Biar orang lain aja yang pantas jadi pendeta. Terutama Michael jadi pendeta. Loh kenapa? Nah, kenapa Anda tidak menjadi pendeta? Apakah pantas seorang pembunuh untuk jadi pendeta? Tapi itu kan tugas. Apapun terjadi hidup saya, jenderal. Sampai saya mati. Saya tidak mau ada pendeta, gelar pendeta di samping saya. Kenapa? Saya cukup aja mati sebagai jemaat. Udah. Kenapa? Karena waktu saya tugas. Berapa kali saya eksekusi. Tanpa jejak. Jarak jauh semua. Dan selesai. Dan sampai saat ini pun saya masih di bawah sumpah. Karena saya disumpah. Tidak boleh menggunakan, mempraktekkan, dan melatih atau mengajar. Baik anak sendiri atau mengambil murid atau siapapun. Waktu itu saya disumpah di kediaman KSAD, Kasat saudara. Bahwa saya tidak boleh mempraktekkan, mengajarkan, menurunkan, mewariskan pengetahuan itu sampai saya mati.
San Kasat langsung berkata sama saya, dan sumpah ini harus di depan Jenderal Kasat dan bendera merah putih. Sumpah bawa Alkitab ini. Sumpah ini. Tidak boleh. Jadi saya sumpah kamu sebagai pejabat negara. Itu Jenderal Edi Wibowo, saudara. Dek. Karena sumpah itu saya ngomong sama Jenderal. Siap Jenderal. Tetapi Jenderal, demikian karena sumpah ini pula, sampai saya mati pun saya tidak mau jadi pendeta. Makanya sampai sekarang saya senang sekali bukan pendeta. Kenapa? Tidak bisa dipecat. Tidak bisa dipecat. Tidak bisa dipecat. Betul? Ya, betul? Nah, saudara, dunia minta bukti, yaitu apa? Kuasa. Apa saudara? Apa saudara? Nah, apa yang terjadi saudara? Waktu saya percaya Yesus, saya tidak cari macam-macam. Mau belajar ini, belajar ini. Enggak. Saya minta satu aja. Yaitu kuasa yang bisa mengubah hidup manusia dan merubah nasib seseorang. Dan menggoncang seluruh dunia. Waktu itu ada namanya 10 hari Pentakosta. Waktu itu ada namanya pendeta, bukan orang terkenal. Orang Semarang, saudara. Semarang ngomong gini. Saya tanya, bagaimana supaya dipenuhi Roh Kudus dan mendapat kuasa itu? Pendeta itu hanya simpel berkata sama saya. Dan kata-katanya itu mengubah hidup saya. Karunia itu kalau sudah diberikan, tidak akan dicabut lagi. Atau diambil lagi. Kecuali murtad menyangkal Yesus. Baru karunia itu diambil dan dicabut. Selama tidak menyangkal Yesus, tidak murtad, itu tidak dicabut. Tapi padam. Tapi bisa dikobarkan kembali. Kenapa? Karena Allah itu adalah Allah yang setia. Sekalipun kita tidak setia, dia tetap setia. Nah, jadi Roh Kudus itu bukan keluar masuk. Kalau keluar masuk, up on, itu namanya kesurupan. Roh Kudus itu apa? Berdiam. Ngomong sama sebelahnya, berdiam. Apa saudara? Makanya selama seseorang tidak menyangkal Yesus, tidak murtad, karunia itu tidak dicabut. Jelas? Tapi karunia itu bisa padam. Dan pendeta itu ngomong, kalau Roh Kudus turun atas kamu, sebenarnya waktu berdiam, itu 9 karunia ada di dalam diri kamu pula. Arti khusus di sini, di mana kuasa itu dialirkan dan mengalir. Dan pendeta itu ngomong sama saya, bukan pendeta terkenal. Intinya satu, kunci mengaktifkan semua karunia itu, kamu harus mengalami dibaptis Roh Kudus, tenggelam dalam roh, dan kuncinya adalah bahasa roh. Ngomong sama sebelahnya, bahasa roh. Apa saudara? Apa saudara? Bahasa roh. Bahasa roh. Kuncinya bahasa roh. Kuncinya bahasa roh. Karena, dan bahasa roh itu tidak diajarkan. Dan orang yang penuh Roh Kudus itu sadar. Pak, kalau tidak sadar gimana? Kesurupan. Karena orang yang penuh Roh Kudus itu sadar. Dan bahasa roh itu tidak diajarkan. Nah, diajarkan repot. Sikira bara-bara pas sandal jepit. Sak gereja sandal jepit kabeh. Tidak diajarkan. Tapi roh itu pula yang mengaruniakan sendiri. Amin. Jadi untuk mengaktifkan semua karunia itu, kunci utamanya, pendeta berkata sama saya, karunia bahasa roh. Karena itu hubungan antara Allah dan manusia langsung. Hubungan antara Elohim dan manusia. Dan itu adalah kunci untuk mengaktifkan 9 karunia. Waktu itu pendeta ini ngomong saya, ini ada 10 hari Pentakosta, kamu ikut aja. Nah, saya ikut.
Zaman itu ada lagu seperti ini. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Wah, mereka menyanyi itu, wah, tiba-tiba deledaan. Teman saya sampai ngomong, Roh Kudus datang. Langsung masuk dalam roh, langsung. Ya saya bingung ya, ikut aja masuk dalam roh. Wah, nyanyi lagi. Kok 2 kali? Setahu saya Alkitab tuh sekali. Ini kok sampai 2? Tapi pikir-pikir, coba gitu. Saya buka mata, saya lihat jendela. Tetangga sebelah marah-marah, lempar batu. Waduh. Langsung udah. Ada lagi. Kamu supaya dapat karunia Roh Kudus harus ada pancingannya. Kok dalam hati saya, kok Roh Kudus kok dipancing? Harus ada pancingannya. Pancingan gimana? Ngomong gini, haleluya Yesus, lawat, curahkan, nyatakan. Kenapa? Itu pancingan. Supaya ininya bisa gitu. Ya, loh itu tahun 93, 94 itu gitu saudara. Langsung, ya ikut. Haleluya Yesus, lawat, curahkan. 2 jam, kesleo. Saya kasih tahu, itu tahun-tahun itu pengajaran tentang Roh Kudus, aneh-aneh saudara. Ada lagi, kalau Roh Kudus turun, dipenuhi, ada urapan air, urapan guntur. Loh, saya kaget, guntur piye? Masa habis pengurapan kena petir mati kan, saudara? Macam-macam begitu, saudara. Ada urapan gempa, macam-macam zaman itu. Ingat waktu Roh Kudus turun, goyang itu ngomong gitu, saudara. Ada itu manifestasi. Nah kita dulu kan zaman itu ya melu-melu wae, saudara. Orang ngomong apa isi ikut wae, saudara. Dah. Lagi-lagi. Gini, kalau Roh Kudus datang, itu rasanya kayak aliran listrik. Greng. 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 Oh gitu, iya. Saya ngomong sama teman saya, gampang setrum listrik. Nah, sampai 10 hari lewat. Saya tidak dapat apa-apa. Tapi pendeta itu memberitahu saya, kamu harus mencari Tuhan. Kamu harus dapat karunia bahasa roh. Karena itu kunci mengaktifkan 9 karunia. Kamu harus kunci itu harus kamu dapat. Selama kamu tidak mendapat kunci itu, kuasa itu tidak akan maksimal bekerja dalam hidup kamu. Ya udah, akhirnya saya doa. Wah, zaman itu saudara, ajaran macam-macam saudara. Macam-macam. Ada kawin roh lah, ini loh, macam-macam pokoknya saudara. Terusan apalagi ini, bingung waktu itu saudara, pengajian banyak banget. Makanya waktu itu ada juga doktrin sekali selamat tetap selamat Calvinis, sekali selamat belum tentu selamat Armenian. Waktu saya ditanya, Daud doktrin mau apa? Jalan tengah, semua oke. Daripada mumet aku kata gitu. Nah, aman aja adik. Saya ambil doa. Setiap hari 2 jam, 3 jam, 4 jam, 6 jam. Setiap hari saya doa. Waktu saya doa menyembah Tuhan. Saya memuji menyembah Tuhan. Tiba-tiba atap itu hilang. Saya langsung ada suara. Daud, Daud, Daud. Langsung saya buka mata. Kenapa buka mata? Karena di tempat teman sekolah Alkitab banyak yang ngerjain.
Karena kalau ada orang baru bertobat, Tuhan ampuni dosaku. Temannya di belakang berkata, sudah ku ampuni. Aduh, kacau deh. Sekolah Alkitab itu, saudara, itu malaikat dan setan kumpul di situ semua, saudara. Nah, saya buka mata. Tiba-tiba mulut saya berbahasa roh, bahasa lidah, bahasa Ibrani. Dan tiba-tiba bahasa lidah asing, bahasa roh. Disitulah saya menemukan kuncinya. Jadi kuncinya adalah bahasa roh. Ngomong sebelahnya, bahasa roh. Karena itu hubungan antara Allah dan manusia langsung, saudara. Roh dengan roh. Nah, saya itu saudara, saya tanya sama pendeta itu. Pak pendeta, sekarang udah ngalami. Gimana cara untuk mengalirkannya? Maka Alkitab berkata, secara khusus. Apa saudara? Secara apa? Khusus. Pendeta itu ngomong sama saya. Kasih tahu Pak Daud. Daud, kasih tahu. Dia Pak Pendeta. Kenapa kamu ingin sekali mencari kuasa? Gini Pak Pendeta. Saya tidak bisa merubah nasib saya tanpa kuasa. Itu yang betul. Itu kamu harus sadar. Kenapa? Karena saya sekolah itu Pak Pendeta, saya paling goblok. Gitu dah. Jadi kalau tanpa kuasa, tidak ada perubahan dalam hidup saya. Harus ada yang membedakan antara manusia biasa dan manusia yang berbeda. Langsung ngomong gitu. Baiklah. Sekarang saya kasih satu pemahaman. Tahu keran air. Kalau keran air itu tidak pernah dipakai. Padahal baru puluhan tahun tidak pernah dipakai. Waktu dibuka, mampet. Karena tidak pernah dipakai. Tapi kalau keran air itu setiap hari dipakai terus. Waktu dibuka, langsung. Karena sering dipakai. Kalau kamu ingin melihat itu, kamu harus melangkah dulu. Jangan berpikir, aku mau melangkah kemana. Tidak usah. Kamu melangkah aja dulu. Tidak usah berpikir, mengalir aja. Melangkah. Apa yang harus kamu lakukan? Pak Pendeta, saya ingin melihat namanya mujizat kesembuhan. Kalau kamu ke situ, cari orang sakit aja. Di mana Pak Pendeta? Di rumah sakit. Pergilah saya ke rumah sakit namanya Panti Kosala. Saya lihat ada Abdullah, ada Aminah. Aduh, yang seiman aja susah, apa yang beda iman? Nah, ada yang seiman. Aduh, saya berharap hanya sakit ambeien. Kenapa? Untuk kelinci percobaan harus yang ringan-ringan dulu. Betul? Jangan yang langsung gini, wah. Temui bapak ini. Bapak, sakit apa? Saya sakit ini Pak. Tipes, penipisan usus, komplikasi macam-macam. Dokter berkata tidak boleh duduk dan berdiri. Kenapa? Usus rontok. Waduh, wah kok gawat banget. Kita doa. Saya doa. Wow, tangan saya goyang semua. Bahasa roh. Maka saya tahu kalau orang doa goyang-goyang itu tanda tidak yakin. Jadi saudara, berarti kalau ada jemaat berdoa, oh Yesus, ngomong sebelahnya, enggak yakin ya. Itu tanda tidak yakin itu. Saudara. Coba aja tanya. Tanda apa saudara? Tidak yakin itu. Nah, udah lah. Pendeta. Percaya? Percaya. Yesus, percaya. Ya doa masalah. Ada suara itu. Bangun, berdiri, lompat. Ini suara dari Tuhan atau bukan? Nah, ini kalau bukan dari Tuhan, habis doa masuk penjara. Nah, tetapi pendeta itu berkata sama saya, kalau engkau tidak melangkah, engkau harus jangan berpikir harus kemana engkau melangkah. Tapi melangkah aja, mengalir aja, percaya aja.
Saya bingung antara masuk penjara atau mau nyoba. Tapi saya pikir udahlah, saya coba aja lah. Kalau misalnya salah ya masuk penjara berapa tahun kan itu adalah. Minimal nyoba dulu. Tabrak dulu urusan belakang adalah. Bapak percaya Yesus? Percaya. Bangun. Nggak taunya dia takut mati juga. Percaya Yesus. Tak pegang, tak lempar. Dia duduk, bangun. Berdiri, jalan. Dokter datang. Cek, sembuh. Itu pengalaman dalam hidup saya tentang Roh Kudus. Ada anak muda mati. Dibawa ke kamar mayat. Tak lihat anak muda yang mati itu. Iman belum nyampe. Belum nyampe. Belum nyampe. Yang hidup susah apalagi yang mati. Aduh, gak nyampe. Saya itu tak lihat. Saya mau masuk pelayanan apa ini? Tak perhatiin. Jadi pengkhotbah. Saingannya banyak. Jadi pendeta. Saingannya lebih banyak. Ada perpuluhan, ada kolektor. Penginjil. Banyak juga. Pengajar sekolah minggu. Lebih banyak. Waduh. Karena kan sekolah kitab hanya setingkat SMA. Kayak som itu aja, saudara. Apa yang harus saya ambil? Ada satu pelayanan yang orang tidak mau. Ngusir setan. Tak pikir-pikir. Saya ambil jurusan ini aja. Di mana orang tidak mau ambil. Kenapa? Karena proyek thank you. Pengusiran setan itu proyek terima kasih doang. Misalnya, datang ke saya, pengusaha, pasti bangkrut. Urusan masalah setan, bangkrut habis. Waktu kita doain pelepasan, mau ngasih PK, enggak tega, mau makan aja susah. Kan gitu saudara. Rata-rata orang yang kena setan tuh sadar setan tuh jahat, waktu bangkrut habis. Lah kita yang layani kan enggak tega, betul? Yang kedua, susah mati. Punya jimat susah mati. Kita doain setannya keluar, meninggal. Belum sempat kasih PK. Mati dulu. Pikir-pikir. Aduh. Ini kita pelayanan yang enggak ada saingan. Jadi waktu itu saya mikirnya yang enggak ada saingan apa? Itu kita pilih. Pengajar, saingannya banyak. Pendeta lebih banyak. Guru sekolah minggu lebih banyak. Yang satu ini enggak ada saingan. Yang enggak mau ngambil jurusan itu karena proyek apa? Terima kasih. Mati gimana mau ngasih? Saya ambil, wah ini aja lah. Saya tanya sama pendeta, apa yang harus saya lakukan Pak Pendeta? Kamu harus banyak cari orang kesurupan. Wah gitu pendeta, iya. Pokoknya orang kesurupan langsung datangnya aja pokoknya. Nanti dengan sendirinya, karunia membedakan roh, karunia yang lain semua akan aktif semuanya. Yang penting harus melangkah dulu. Benar, saya ke gereja nungguin siapa yang kesurupan. Wah ada yang kesurupan, dari belakang datang, doa demi Yesus. Panitia gereja ngomongnya ngapain kesini? Tapi penting nyoba dulu. Sekali, dua kali, sampai 10 kali baru membedakan roh. Karunia yang lain itu aktif semuanya. Jadi untuk mengaktifkan karunia, saudara harus melangkah. Apa saudara? Nah, saya ada satu pesan penting untuk saudara. Berapa hari yang lalu saya ketemu Jenderal Muldoko. Karena saya sama beliau kenal baik ya. Saya udah berapa kali ngobrol-ngobrol. Saudara, kita akan menghadapi namanya kekeringan. Menghadapi apa saudara?
Menghadapi apa, saudara? Kekeringan. Tahun 2020, waktu saya pertama Zoom meeting online sama Michael. Waktu itu pertama kali saya ngomong adalah berkebun. Betul Michael ya? Betul? Yang masih ingat angkat tangan semua. Apa sudah berkebun? Karena apa? Karena akan terjadi krisis pangan. Ini dunia, saudara. Terutama ASEAN. Dan Jenderal Muldoko ngomong saya gini. Padahal, dan perlu pada tahu, kita biasa impor Vietnam dan Thailand. Tapi kalau mereka kekeringan juga, mereka untuk kebutuhan dalam negeri aja, susah. Gimana kita mau belinya? Punya uang enggak bisa, betul? Jadi ada alternatif lain Pak Daud. Selain beras, karena beras menyerap air banyak. Yaitu apa? Sorghum. Nah setelah itu saudara, saya ngomong ke tempat Binagraha, ngobrol-ngobrol. Ya ngomong-ngomong biasalah waktu tentang penugasan zaman dulu. Saudara. Setelah itu ngomong-ngomong, itu saya ingat satu hal. Ini pesan dan ini adalah analisa pribadi saya. Saya tidak berani ngomong suara Tuhan. Kalau Tuhan tidak ngomong, kau dengarlah. Tidak berani saya. Nanti kualat. Ini analisa saya. Saudara tahun ini 2023, 2024 semua nabung emas. Pak, kalau saya gaji hanya 2 juta, 3 juta gimana? Sisakan uang minimal 500.000 untuk beli setengah gram. Karena itu nanti akan diperlukan saudara di 2025-2026. Karena nanti akan inflasi saudara. Karena apa saudara? Jadi perlu tahu bahwa nanti resesi itu yang sebenarnya itu 2025 tepatnya bulan Maret. Itu mulai masuk resesi. Dan puncaknya itu di 2026 tepatnya bulan September. Dan mulai kestabilan ekonomi itu di 2027. Kenapa Pak Daud bisa prediksi itu? Sekarang saya beritahu. 2009 waktu itu saya di Cikias. Waktu itu Edi Wibowo almarhum, adik Ibu Ani ngomong sama saya. Pak Daud, apa yang Pak Daud lihat waktu penglihatan itu? Bahwa akan terjadi suatu krisis. Gini Jenderal, anginnya akan datang di 2018, 19, badainya akan datang di 2020. Dan ekonomi akan berhenti sampai 2023, setitik terang datang. Ekonomi berhenti dan tidak bergerak. Hanya ada 2 yang bisa menghentikan semua kegerakan ekonomi. Pertama, perang atau terjadi pemberontakan. Kedua, wabah. Kalau gitu Pak Daud, panggil Pantimpres, Dewan Pertimbangan Presiden. Itu di Cikias. Panggil. Situ juga ada ahli ekonomi. Semua udah prop semua nih lah. Ahli ekonomi gini-gini. Coba Pak Daud ceritakan semua yang kamu lihat. Supaya kita bisa mengambil langkah yang tepat. Ekonomi berhenti. Dan pesannya pertama berkebun. Berarti akan terjadi krisis pangan. Bila krisis pangan berarti ada inflasi di sini. Oke, yang kedua apalagi? Emas. Iya, emas tidak bisa diproduksi. Ketiga, berkebun. Jadi emas, krisis pangan, berkebun. Yang ketiga, Pak Daud apalagi? Beli tanah. Coba, sekarang coba Pak Daud ingat-ingat semuanya. Supaya
Wantimpres, nanti data dari surat utang negara, obligasi semua akan dicek semua. Saudara ngomong macam-macam, tek dia ngomong gini, oke, ini simulasinya Pak Daud. Tek, diperkirakan nanti di 2021 utang Indonesia akan tembus 5.000 triliun. Itu sudah diprediksi 2009. Dasarnya ini Pak Daud. Itu almarhum. Dan dolar yang tembus 14.000. Antar jadi masuk resesi di sini. Pak Daud, ini perintah dari saya. Siap Jenderal, ada apa Jenderal? Jangan sekali-sekali kamu bicarakan ini ke publik. Karena kamu pengawal rahasia presiden. Sebelum Pak SBY turun, kamu tidak boleh bicara. Karena kalau kamu bicara, membuat resah. Keadaan jadi tidak kondusif. Lebih baik kamu bicaranya setelah Pak SBY turun. Gitu Saudara. Gitu Jenderal. Iya. Penting saya akan siapkan dulu untuk berkebun. Karena terjadi krisis apa Saudara? Krisis apa? Krisis pangan di sini. Ngomong-ngomong ini, oke. Dan emas, berkebun, tanah. Oke. 2014 tidak jadi. Saya sampaikan semuanya. Tahun 2019 ya Michael ya, 2020. Nah itu, sekarang saya beritahu suatu hal penting saudara. Kenapa resesi kita nanti di 2025? Yang menggerakkan ekonomi ini saat ini, karena ada pilpres. Semua dana siluman yang tidak dilaporkan pajak beredar semua. Orang nggak bisa makan, mudah. Ikut kampanye, dapat nasi bungkus. Betul? 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 Yang suaranya ancur, teriak, partai, partai. Dapat 50.000 gomban. Betul? Betul? Baju-baju rame. Mobil, motor-motor rame. Hotel rame, semua rame. Makannya mall rame. Betul? Ingat, itu di 2023 sampai 2024. Yusuf 7 tahun masa kelimpahan dia nabung. Dan 7 tahun masa kesukaran, kekeringan, dikeluarkan tabungannya. Saudara, tahun 2023, 2024, saudara harus menabung. Untuk persiapan di 2025. Karena ingat, pertama, corona, berapa triliun uang keluar. Betul? Betul? Infrastruktur, berapa triliun keluar. IKN, berapa triliun keluar. BBM, subsidi, berapa triliun keluar. Dan Indonesia 60% impor. Dan udah tahu, beras pun kita masih impor. Betul? Garam pun impor. Betul? Ingat saudara, pemerintah saat ini dengan berbagai semua cara apapun untuk menstabilkan ekonomi sampai di 2024 supaya pilpres selesai dengan baik. Amin. Tapi setelah 2024 pergantian, lepaskan saudara. Diganti presiden yang baru. Ingat saudara, ada program 100 hari. Setelah itu, setelah 100 hari, apalagi Pak Daud? Lihat, 3 hal yang dilihat. Pertama, siapa presidennya dan wakilnya. Kedua, siapa menteri ekonominya dan menteri keuangannya. Ketiga, keputusan kebijakan apa yang dilakukan. Itu masa 1 tahun, semua melihat dulu kondisi. Benar? Nah di 2025 itulah, masa transisi itulah, disebut namanya resesi. Apa saudara? Apa saudara? Nah, Pak, untuk Indonesia kekeringan ini gimana? Tenang saudara, aman. Tapi semua harus berkebun. Amin. Semua apa saudara? Nah, dan ingat
Pertama, pegang emas. Kedua, tetap dolar. Ada yang tanya sama saya, kenapa harus tetap dolar? Padahal sekarang kan dedolarisasi, betul? Betul? Buang dolar berbagai negara. Ingat saudara, ini cara pikir saya berbeda mungkin. Untuk menjadi mata uang dunia, ada syarat yang harus dipenuhi. Pertama, negara demokrasi. Kedua, terbuka. Ketiga, kepastian hukum. Apa saudara? Keempat, angkatan perang yang kuat. Kelima, sumber daya alam yang luar biasa. Dan keenam, hubungan internasional. Perlu tahu, kalau negara tidak terbuka bukan demokrasi. Contohnya Korea Utara, sampai kiamat pun tidak bisa menjadi mata uang dunia. Karena presidennya apa? Ingin seumur hidup. Begitu mati, goyang, betul? Presiden ini ingin seumur hidup semua. Naik, turun, Perdana Menteri, Presiden. Perdana Menteri ganti-ganti. Ingat, salah satu mati, goyang ini. Jelas saudara? Makanya saudara, tetap US dollar. Pertama, harus pegang. Suatu itu ditukarkan untuk persiapan di 2025. Jelas saudara? Emas dan apa saudara? Dolar. Karena nanti kita semua akan masuk resesinya di 2025, Maret sampai 2026 September. Dan properti naik semua. Karena puncak inflasi itu di 2027. Yaitu apa? Jangan jual propertimu sekarang. Kalau jual, tunggu 2027. Dan ingat pesan saya, komisi 2%. Nah, karena itu nanti di 2027 semua akan naik. Jelas? Waktu udah habis. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lawat yang saya pribadi Tuhan. Kerajaan Tuhan datang dan jadi. Bebaskan dari yang jahat, bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat saya Tuhan. Dan namamu dimuliakan. Demi nama Yesus Hamasiah. Yang percaya katakan,